Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, alladzi ayqadha man syaa'a min khalqihi fakhtar. Wa syaraha sudural mu'minina fa'anar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha menguatkan hati hamba-hambanya ketika seluruh manusia, seluruh dunia menjauhi kita, yang maha lembut saat dunia terasa sempit dan sunyi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sabar dalam menghadapi penolakan dan kesendirian dalam perjuangan. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, marilah kita mulai dengan sebuah realita. Tidak semua orang akan senang melihatmu berubah lebih baik. Ada kalanya saat kau mulai dekat dengan Allah, manusia mulai menjauh. Saat kau memilih jujur, mereka mengejek. Saat kau memilih ibadah, mereka menganggapmu sok suci. Bahkan kadang yang menjauh adalah keluarga, sahabat, bahkan pasangan kita sendiri. Tapi marilah kita renungkan, kenapa perubahan ke arah kebaikan itu justru membuat kita kehilangan orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jumari." Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang yang sabar dalam memegang agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa seperti menggenggam bara api? Karena memang berat, karena menyakitkan, karena akan ada rasa sepi, tertolak dan dijauhi. Tapi justru itulah bukti bahwa jalan ini adalah benar. Ayol ikhwah, jalan kebenaran bukan jalan yang ramai, bukan jalan popularitas. Ia adalah jalan yang sunyi tapi mulia. Ayol ikhwah, nabi-nabi pun dijauhi. Marilah kita tengok sejarah. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak mengalami penolakan dari kaumnya. Nabiullah Nuh alaihi salam, sebagaimana yang Allah firmankan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama." Dan sungguh kami telah mengutus Nabiullah Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka selama 950 tahun. Surah Al-Ankabut ayat 14. Selama 950 tahun berdakwah, hanya segelintir orang yang menerima seruannya. Ia dijauhi, diejek, dicemooh, bahkan dianggap sesat. Tapi beliau tetap berdiri teguh demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah." Surah Az-Zukhruf ayat 26. Lantas apa balasan dari kaumnya? Mereka membakarnya hidup-hidup, tapi Allah menyelamatkan beliau. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Suratul Anbiya ayat 69. Dijauhi manusia, tapi di dekat Allah, mana yang lebih baik dan mana yang lebih engkau pilih? Kesendirian bukanlah kehancuran, tapi pembersihan. Ketika manusia menjauh, jangan langsung merasa ditolak. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, membersihkan hidupmu dari orang-orang yang tidak membawamu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah waliyul ladzina amanu, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kadang kesendirian membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri. Kau tidak lagi sibuk menyenangkan orang lain, tapi fokus memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesendirian adalah waktu emas untuk muhasabah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tak semua orang akan suka pada jalan hidupmu. Bersiaplah untuk kenyataan ini, realitas ini. Tak semua orang akan senang melihatmu taat. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan tersesat, menyesatkanmu dari jalan Allah.
Orang yang terbiasa dalam kegelapan akan selalu merasa silau saat kau menyalakan cahaya. Maka jangan heran bila mereka menjauhkanmu saat engkau berubah. Rasulullah pun bersabda, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun membuat manusia marah, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia pun ridha kepadanya. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana tips agar kita bahagia meskipun hidup sendiri? Lalu bagaimana agar hati kita tetap kuat dan bahagia saat merasa sendiri? Yang pertama, bangun koneksi hati dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Zikir bukan hanya gerakan lidah, tapi pelukan batin. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai teman bicara. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Bacalah ia dengan hati, dengarkan ia dalam sepi, maka engkau akan merasa ditemani. Yang ketiga, temukan sahabat seiman walau hanya satu. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Satu sahabat soleh lebih berharga daripada 1000 teman yang sifatnya duniawi. Yang keempat adalah tulis jurnal syukur harian. Setiap hari tulislah 3 hal yang bisa engkau syukuri. Latih hatimu untuk melihat nikmat, bukan luka. Yang kelima, balasan kesendirian karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau memilih Allah di atas segalanya, maka Allah akan membersamaimu di atas segalanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Apalagi yang lebih membahagiakan daripada bersama Allah? Maka itu jangan kita takut untuk dijauhi, tapi takutlah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia menjauhimu, janganlah panik, jangan patah hati, karena bisa jadi Allah sedang membersihkan jalanmu agar engkau bisa melangkah lebih ringan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Beranilah menjadi the stranger, orang asing yang tetap di jalan Allah meskipun tak populer. Rasulullah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana ia mulai. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ayo ikhwah, semoga kita menjadi bagian daripada orang-orang asing yang tetap tegar di jalan kebenaran meskipun sendiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.